Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Halo sahabat-sahabatku semuanya, yang materi yang mau kita bahas hari ini yaitu fluida statis. Tetapi tidak semuanya, karena dalam bab fluida statis subpokok bahasanya ada beberapa, tapi yang kita bahas nanti ya hanya 2 dan 3 saja. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu fluida statis. Fluida itu artinya itu adalah zat yang dapat mengalir. Berarti semua zat yang dapat mengalir dikatakan adalah fluida. Jadi bukan hanya zat cair zat cair saja, tapi juga termasuk gas juga. Statis itu masuknya adalah diam. Berarti boleh kita simpulkan bahwa fluida statis yaitu fluida pada saat dalam keadaan mengalir, dalam keadaan diam, dalam keadaan diam. Nah, contohnya misalkan ada sebuah air di dalam ember, misalkan lah ya, air di dalam ember begini, ada air. Nah, ini termasuk adalah fluida statis, mempelajari fluida statis karena airnya dalam keadaan diam, ya, dalam keadaan diam dia. Nah, terus juga di dalam kolam, itu nanti yang mau kita bahas. Nah, yang pertama yaitu pokok bahasanya yaitu hukum-hukum pada fluida statis, tapi ini pun nanti tidak semuanya kita bahas hukum-hukum yang ada di fluida statis ini. Nah, yang pertama kita dasar daripada tekanan dulu, ya. Tekanan itu apa? Misalkan ini sebuah meja, kita letakkan sebuah benda di atasnya, dia akan mengalami mejanya akan mengalami tekanan gitu dia oleh benda ini. Oleh benda ini akan mengalami tekanan. Nah, tekanannya itu apa gitu dia? Itu yang menekan ada gaya dong, ada gayanya dia yaitu M kali G, tetapi mempengaruhi juga dengan luas penampang daripada benda ini. Luas penampangnya gitu ya. Makanya kalau semakin runcing dia akan semakin besar tekanannya. Nah, seperti ini rumusnya, yaitu bahwa P sama dengan F dibagi A, atau gaya dibagi luas penampangnya. Nah, makanya biasanya kalau sepatu kamu runcing udah pasti yang kamu jalan ini akan tembus-tembus gitu ya, akan bolong-bolong. Tapi kalau sepatu kita agak lebar, pasti dia akan lebih ringan gitu dia, ya, akan lebih ringan diangkat oleh lantai yang kita jalani. Nah, ini tekanan itu satuannya Newton meter persegi atau sama dengan Pascal. PA gaya itu Newton, luas penampang itu meter persegi. Nah, ini saya rasa udah sering kita satuan ini di dalam menghitung dimensi ini, udah sering kita dengar ya. Tetapi ada beberapa satuan-satuan lagi yang digunakan di dalam tekanan. Dalam satuan SI tekanan itu adalah Pascal, yaitu Newton per meter persegi. Ada yang namanya 1 milibar. Itu 1 milibar itu 10 pangkat min 3 bar. 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal. 1 bar ya. Jadi kalau sempat 1 bar sangat gede ya kan, 2. Kalau dibilang sampai 20 bar, wah berarti berapa dia? Berarti 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan ini yang sering digunakan di dalam hal perhitungan cuaca, yaitu ATM, yaitu 76 cm/Hg, dan sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 0,01 bar. Nah, inilah nanti satuan-satuan yang mau kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan. Kadang-kadang kita diketahui itu dalam bar ataupun dalam atmosfer, berarti dia harus kita ubah ke Pascal dalam hal perhitungan. Oke? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tekanan hidrostatis, yaitu tekanan di dalam suatu zat cair, ya.
Mungkin Anda sering berenang, mungkin Anda sering mendengar berenang, kuping Anda sering bunyi kalau terlalu dalam. Nah, itu berarti tergantung tekanan daripada zat cair itu. Gendang-gendang kuping Anda tertekan oleh zat cair tersebut. Nah, seperti ini permukaannya, permukaan air, dan ini kedalaman. Misalkan di kedalaman di titik X ini, berapakah tekanan di sini? Ya, berapakah tekanan di sini? Nah, kita turunkan rumusnya dari rumus. Kalau kita turunkan rumusnya dari rumus tekanan, ya, ini sebenarnya diturunkan. Kalau diturunkan dari sini dia F sama dengan yaitu bukan F sama dengan, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Nah, maksudnya P sama dengan itu sama dengan F per A. Nah, dari sini dia bisa diturunkan ataupun kita dapatkan rumus nanti tekanan hidrostatis. Ini dari sini nanti bisa kita dapatkan tekanan hidrostatis, tapi di sini tidak saya turunkan lagi. Nah, ini akan dapat nanti menjadi seperti gini. Tekanan itu akan dapat nanti seperti gitu dia. Ya, tekanan itu akan dapat seperti gitu dia. Ini akan dapat seperti ini kalau kita turunkan dari rumus P sama dengan F per A. Ya. Nah, bagian-bagian yang harus keterangannya yaitu rho itu massa jenis ini karena kan setiap misalkan air tawar itu massa jenisnya berbeda sehingga tekanan dalam keadaan tertentu dia sangat berbeda-beda. G percepatan gravitasi bumi, H kedalaman zat cair diukur dari permukaan ke titik yang diberi tekanan. Terus P adalah tekanan hidrostatis. Nah, yang perlu diketahui di sini nantinya bahwa H itu adalah, ingat, dari permukaan ke titik itu. Ya, itu hanya itu yang harus dipahami nantinya dalam menghitung. Bukan dari dasarnya, ya, bukan dari sini, ya. Bukan dari sini, ya. Ini bukan hanya, ini bukan H. Yang H itu adalah yang dari permukaan ke titik itu. Itu nanti yang perlu dipahami, ya. Ingat, dari permukaan ke suatu titik di dalam suatu zat cair. Nah, terus yang selanjutnya mari kita namakan tekanan Gauss, ya. Tekanan Gauss itu adalah merupakan nilai tekanan yang diukur oleh alat ukur tekanan. Nah, misalkan seperti ini. Bila kamu mengukur suatu tekanan ban itu adalah merupakan tekanan Gauss, ya. Tekanan Gaussnya ini dia. Kalau kamu mengukur gitu. Kamu juga menghitung termasuk termalan Gauss juga gitu dia. Misalkan seperti ini, ban motor digunakan dengan menggunakan alat dan ternyata ada tekanannya kelihatan di sini, itu namanya tekanan Gauss. Nah, tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak itu adalah tekanan Gauss ditambah tekanan atmosfernya. Oke, ini salah itu ya. Bukan tekanan ya, tekanan ya. Nah, ini bisa dijumlah berarti tekanan mutlak itu tekanan Gauss ditambah tekanan atmosfer. Nah, ini enggak susah lah. Nanti kalau udah tekanan ada tekanan Gaussnya dapat, berarti kita tinggal menggunakan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu maksudnya adalah tekanan pada permukaan laut gitu dia. Dan biasanya yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu ya biasanya. Nah, untuk itu supaya lebih memahami, mari kita mengerjakan beberapa contoh soal ya. Yang pertama ini, sebuah balok mempunyai rapat massa. Ini rapat massa maksudnya ini adalah sama artinya itu dengan massa jenis ya. Nih, rapat massa ini sama maksudnya itu adalah rho ya, rho. Sama itu maksudnya dengan massa jenis ya, atau rho ya, atau rho gitu dia ya, rho gitu dia. Aduh, gue jadi gambar orang ya. Aduh, udahlah nggak usah lah, jadi gambar orang. Oke, sorry ya, sorry. Oke ya, atau massa jenis ya, itu dia yang dimaksud dengan rapat muatan dan berukuran 30 cm kali 40 cm dikali 50 cm. Nah, ini balok maksudnya adalah persegi ya.
Tentukanlah tekanan maksimum yang dapat diberikan balok pada permukaan tempat balok diletakkan gitu dia ya. Nah, yang pertama kita diketahui dulu ya, massa jenis daripada benda itu yaitu 800 kg meter kubik. Panjangnya 30 cm dirubah dengan meter semua, lebar 40 dirubah jadi 40 cm dirubah menjadi 0,4 meter. Tingginya 50 cm dirubah menjadi 0,5 meter gitu dia. Berapakah tekanan maksimumnya gitu dia. Nah, yang pertama langsung aja kita ke rumusnya, yaitu bahwa P maksimum langsung aja kita bikin P maksimum yaitu F per A, yaitu mg kali A gitu dia ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang pertama M-nya itu apa? Nah, ini yang perlu harus tahu ya. M itu adalah kalau kita ingat gitu ini rho kali volume, yaitu bahwa massa jenis, masih ingat di SMP rho sama dengan yaitu massa dibagi volume gitu ya. Jadi kalau massa berarti tinggal dikali ini kan, ini dikali gitu loh ya, tinggal dikali rho kali P. Ini dia udah saya bikin dia rho kali P. Nah, terus volume itu apa? Volumenya kan nggak ada di dalam soal gitu dia. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi kan gitu kan. Berarti tinggal kalau ini kita kali 0,3 kali 0,4 kali 0,5 berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, sehingga dengan demikian kita tinggal masukin angka-angkanya. Massa jenisnya 800, terus volumenya 6 kali 10 pangkat min 2, sehingga kita dapatkan massa balok itu adalah 48 kg. Nah, terus luas penampangnya adalah 0,3 dikali 0,4. Nah, kenapa harus yang itu ya? Nah, yang pertama harus tahu dulu bahwa di dalam balok itu, ya, di dalam balok itu ada hanya memiliki 3 permukaan luas yang berbeda. Nah, contohnya seperti misalkan ini meja, coba kita letakkan balok tadi. Yang pertama yang ini, misalkan permukaan yang ini, ya, misalkan permukaan yang itu, misalkanlah kita gambarkan, misalkan ini kita gambarkan sebuah balok lah, misalkan ya, misalkan ini sebuah balok ya, misalkan ini sebuah balok dulu, agak jelek nggak apa-apa lah. Terus yang ini 3, yang ini 5, yang ini 4 misalkan lah gitu. Berarti yang kemungkinan nanti permukaan daripada balok itu ataupun luas penampangnya ya, luas penampang daripada balok itu hanya kemungkinan ada 3 ya. Yang pertama ini dikali ini ya, tapi bukan 3, maksudnya 0,3 ya, 0,3, ini 0,5, ini 0,4 ya, 0,4. Kemungkinannya nanti hanya 3, yaitu yang pertama 0,3 dikali 0,4. Itu yang pertama, permukaan yang diletakkan di atas meja ya, yang diletakkan di atas meja ini gitu loh. Itu yang pertama. Terus satu lagi kemungkinan yaitu 0,3 kali 0,4 gitu dia. 0,3 kali 0,5. Ah, itu satu lagi kan gitu kan, yang kemungkinan gitu dia. Terus satu lagi yang kemungkinannya yaitu 0,4 kali 0,5. Berarti ada 3 kemungkinan permukaan yang paling bawahnya. Sehingga dengan demikian kita harus mengambil luas permukaan yang paling kecil supaya maksimal dia. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik dia. Luas penampangnya berbanding terbalik terhadap tekanan gitu loh. Maksudnya gini, kalau luasnya semakin besar berarti tekanan makin kecil. Ya, kalau luasnya makin kecil berarti tekanan paling besar, makin besar gitu. Jadi rumus ini kalau kita baca, tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya, berbanding terbalik itu dia. Jadi P berbanding lurus dengan F, P berbanding terbalik dengan A. Berarti kalau A-nya makin kecil, berarti P-nya makin besar, terbalik dia kan. Kalau A-nya makin besar, berarti P-nya makin kecil.
Nah, makanya ini saya ambil yang 0,3 dikali 0,4 sama dengan 0,12. Nah, kalau ini sudah dapat, kita tinggal menghitung selanjutnya. Maka dengan demikian tinggal masukkan M kali G ke rumus yang ini ya, langsung saya masukkan ke rumus yang ini. M kali G kali M kali G per A. M-nya 48 kg, ini masukin dia ke sini dia. Terus gravitasi bumi ada ini, ya. Terus luas penampangnya yaitu sudah langsung kita cari tadi 0,12 meter persegi. Nah, setelah kita hitung, kita bagi ini mungkin kalian sudah bisa bagi langsung lah ya. Bagi aja nanti 48 kali 10 480 dibagi 0,12, ini 12-nya bisa naik ke atas 10 pangkat 2 jadinya kan, jadi 4000 Pascal dia. Sehingga dia 4000 Pascal. Itulah tekanan yang paling maksimal yang bisa diberikan oleh benda ini atau balok ini terhadap meja tersebut. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini sebuah kubus dengan panjang rusuk 10 cm mengapung pada perbatasan antara minyak dan air. Dengan sisi paling bawah berada 2 cm di bawah bidang batas minyak dan air. Ketinggian kolom minyak dan kolom air masing-masing 10 cm. Masa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, air 1 gram per cm kubik. G gravitasi bumi 10 M per S kuadrat. Tentukanlah tekanan hidrostasi pada sisi kubus paling bawah. Tekanan mutlak pada sisi kubus paling bawah jika tekanan atmosfernya adalah 1 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu gambarnya dulu. Kita gambar dulu dia. Nah, beginilah keadaannya dia, di mana yang di sebelah sini di bawah, paling bawah itu adalah air, dan biasanya air itu di bawah ya. Kalau kita campur air dengan minyak, pasti air yang di bawah, minyak yang di atas ya. Karena minyaknya lebih ringan massa jenisnya. Ini kan ini 0,8. Ini air 1 gram, lebih ringan sehingga di atas dia. Nah, dimasukkan ini balok ini. Ini balok dimasukkan dia. Ternyata modelnya seperti gini dia. Ternyata balok itu yang masuk ke dalam air hanya 2 cm. Nah, sementara untuk minyak semuanya masuk dia. Nah, sekarang berapakah tekanan di titik sini gitu loh ya? Berapakah tekanan di titik sini maksudnya? Dihitung dari semuanya. Oke. Dengan demikian kita bikin diketahuinya dulu dong. Berapakah H minyak? Nah, itu dia. Pertanyaannya berapa H minyak gitu ya? Berapa H minyak? Nah, ini H minyak ini 10 cm atau 0,1. Pak, kok bisa? Kok bisa begitu? Nah, kan sekarang kita lihat ya. Karena sebenarnya tekanan yang diberikan oleh minyak adalah batasnya di sini. Batasnya di sini dia. Berarti di sini tekanannya berapa gitu dia. Berarti harus kita hitung dong dari permukaan air, dari permukaan ke sini. Nah, gitu loh. Dari permukaan ke sini loh, kita hitung dong dia ya. Harus kita hitung dia dari permukaan air ini sampai ke bawah gitu. Kita hitung dia berapa tekanan di sini. Berarti kedalamannya dari sini, dari permukaan minyak sampai ke titik sini adalah 10 dong dia. Ya kan, 10 cm. Maka kita rubah dia menjadi 0,1 meter. Udah paham ya? Nah, terus berapa kedalaman minyak? Nah, kebetulan minyaknya cuma segini, dari permukaan minyak dong kita hitung dia. Jangan dari permukaan air dong kita hitung dia, jangan dari permukaan minyak. Berarti dari sini ke sini yang harus kita hitung dia. Udah, berarti itu ada hanya 2. Hanya 2 dia. Ya, hanya 2 sehingga kita masukkan dia 2 cm berarti 0,02 cm. Oke? Paham kan cara mengambil kedalaman ataupun kedalaman air pada setiap bendanya, pada setiap titiknya. Sehingga tinggi kolam air dan minyak masing-masing 10. Terus massa jenis minyak gram harus kita rubah ke kilogram meter kubik. Nah, kalau kita rubah ini kamu udah harus bisa merubahnya inilah ya. Udah bisa kamu rubah jadi 800 dia. 800 kg per meter kubik.
Kalau air 1 gram per centimeter kubik kita rubah ke kilogram, berarti dia akan menjadi 1000 kg meter kubik. Nah, G-nya masuk ini, terus tekanan atmosfer 1 kali 10 pangkat 5. Oke, kalau udah ada 4 itu, kita tinggal menghitung ya. Kita tinggal menghitungnya. Nah, yang pertama itu P dulu kita tekan. Ya, kita cari ya, tekanan hidrostatis yang dialami di titik sini. Berarti di sini ada 2 zat cair. Berarti kita masukkanlah tekanan minyak ditambah tekanan air. Tekanan minyak berarti rho minyak kali G kali H minyak. Nah, ini. Terus kalau untuk air, rho air dikali G dikali kedalaman air. Itulah tekanannya. Berarti tinggal masukin saja. 800 massa jenis minyak. Gravitasi 10. Terus kedalamannya 0,1 ya, kedalamannya ini ya, kedalamannya 0,1 ditambah massa jenis air, gravitasi, kedalaman dalam air. Berarti kita tinggal hitung 800 ditambah 200, berarti hasilnya adalah 1000 Pascal. 1000 Pascal lah tekanan yang diterima di sini oleh 2 zat cair yang berbeda. Oke? Paham ya? Sekarang kita lanjut. Terus yang pertanyaan B, berapakah tekanan mutlaknya gitu ya? Berapa tekanan mutlaknya? Ini dia, berapa tekanan mutlaknya? Berarti kita tinggal membuat tekanan mutlak itu adalah tekanan yang kita hitung ditambah dengan tekanan atmosfer di tempat itu. Nah, maksudnya tekanan atmosfer itu adalah bahwa dia ada tekanan dari sinilah ya, tekanan atmosfernya gitu dia. Ada di sini P gitu dia. P ATM. Ada yang menekan dia lagi gitu dia. P ATM-nya ya. Nah, oke, sekarang kita tinggal masukin saja angkanya. Tekanan yang kita hitung tadi di dalam perhitungan yaitu 1000 PA, masukin dia 1000 PA. Tekanan atmosfernya tadi sudah diketahui di dalam soal ini, dia tinggal masukin ke dalam. Terus yang ini kita rubah. Ini soalnya pangkat 5, gimana kita menghitungnya? Di sini nggak ada pangkat 5-nya. Nah, sekarang kita nggak itu, ini kan udah ada 3, 1, 2, 3. Berarti harus kita mundurkan dia 0,2 lagi supaya dia jadi pangkat 5 di sini. Berarti 0,01 kali 10 pangkat 5. Ini sama dengan ini ya. Ini sama ya, sama dengan ini. Nah, ini kita turunkan langsung ke bawah, 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga dengan demikian bisa kita hitung 0,1 ditambah 1 berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itulah cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya, jadi kamu harus lebih hati-hati mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tekanan. Jadi tidak seperti yang di SMP lagi, yang harus dihitung hanya di dalam satu doang. Kadang-kadang kan kalau di SMP itu yang sering kita hitung, ini ada zat cair, terus berapakah tekanan di sini gitu loh, tinggal rho GH. Dan ini udah bermacam-macam, kadang-kadang ada sampai 3 zat cair di dalamnya gitu. Bisa zat cair pertama, yang kedua, yang ketiga, terus ada nanti di sini benda dimasukkan gitu loh. Berapakah tekanan yang dialami oleh benda tersebut? Nah, itu bisa begitu. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita. Jadi kita hanya membahas di sini aja pokok bahasannya. Nanti kita akan melanjut lagi ke part yang kedua. Semoga Anda mengerti dan semoga bermanfaat apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih.